Selamat siang pemirsa setia, Sekilas Info kembali hadir di hadapan Anda edisi Senin 25 Januari 2021 yang akan mendirikan berita terhangat, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya Desi Siska, inilah Jurnal 6 Siang. COVID-19 telah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai penyakit pandemik atau penyakit yang persebarannya sudah ke berbagai negara. Namun demikian, belum semua masyarakat di Indonesia mengetahui pasti gejala-gejala saat tubuh mulai terinfeksi virus corona. Dokter spesialis penyakit dalam Germepsing menjelaskan bahwa untuk mengetahui pasti apakah manusia telah positif terjangkit virus corona diperlukan sejumlah rangkaian tes. Namun demikian, penyakit ini menjadi gejala awal yang mirip sama seperti penyakit influenza atau penyakit yang sudah dipahami oleh masyarakat. Antara lain, demam, sakit tenggorokan disertai flu dan batuk yang akan reda selama 5 hingga 6 hari. Sementara itu pada COVID-19 gejala akan berlanjut hingga lebih dari 10 hari dan diikuti dengan gejala lain. Gejala penyakit mirip dengan gejala influenza. Ya, itu ada periode-periode nanti berbagai gejala akan bermunculan ya, bertahap. Gejala awal adalah sakit tenggorokan ya, kira-kira 1 sampai hari ketiga ya, kemudian mulai hari keempat nanti baru mulai ada keluhan batuk ya, badannya agak mulai sedikit hangat ya. Kemudian bisa juga nanti disertai dengan keluhan diare ya, kemudian sakit kepala, baru nanti tiap harinya akan berlanjut. Selain itu, Germap juga menjelaskan bahwa suhu tubuh manusia akan selalu lebih tinggi dari rentang suhu 36 hingga 37 derajat Celcius jika telah terinfeksi virus corona. Dan gejala-gejala yang muncul di setiap tubuh yang terinfeksi virus corona bisa berbeda tergantung daya tahan atau imunitas tubuh manusia. Dan bagi masyarakat yang mengalami gejala-gejala tersebut, sebaiknya mengambil langkah medis, terutama setelah melakukan kegiatan yang memiliki potensi sebaran virus corona. Itu harus diisolasikan, ya. Diisolasikan kalau keluhannya masih ringan, bisa diisolasikan sendiri aja, isolasikan di rumah, ya. Artinya tidak berpergian kemanapun, ya, selama 14 hari. Ya. Namun apabila dalam jangkauan waktu 14 hari ini pasiennya demamnya makin tinggi, ya, ada keluhan sesak nafas, nah itu harus segera berobat atau mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Germepsing juga menyarankan bahwa masyarakat harus menerapkan pola hidup sehat, seperti banyak mengkonsumsi buah dan sayur serta olahraga teratur, agar tubuh tidak mudah terinfeksi virus corona. Ya, sekarang kita akan update perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 9.640 kasus baru di Indonesia dan ini rekor terbanyak. Pertambahan kasus harian sejak Januari 2021 hingga total kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi 828.026 orang. Sementara itu pasien sembuh bertambah menjadi 7.513 pasien dengan jumlah total 681.024 orang dan jumlah pasien meninggal dunia sebanyak 120 orang dengan jumlah total pasien COVID-19 meninggal dunia mencapai 24.129 jiwa. Ya, kita akan kembali ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk melihat bagaimana jalannya proses vaksinasi terhadap Presiden Joko Widodo sebagai penerimaan program vaksinasi nasional pertama. Di sini kita sama-sama melihat Presiden Joko Widodo sudah melakukan proses registrasi sesuai dengan mekanisme prosedur vaksinasi yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat, dan memang ini menjadi tonggak awal program vaksinasi di seluruh Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Dan nantinya pemerintah menargetkan 181 juta masyarakat yang akan divaksinasi. Dan ada beberapa kelompok prioritas yang akan ditargetkan untuk menerima vaksin COVID-19, yakni pastinya tenaga kesehatan, kemudian TNI Polri, petugas pelayanan publik, tokoh masyarakat, pelaku ekonomi, aparatur kementerian lembaga, anggota legislatif, dan juga masyarakat rentan.
Saya nggak terasa sama sekali. Tutup dulu ya. Tidak ada perkara. Oh, Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Atas nama redaksi yang bertugas, saya Desi Siska pamit undur diri. Sampai jumpa, salam redaksi.